Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Elsabella. Di video ini saya buat untuk mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan. Ya, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Ya, dosa itu berasal dari mana sih? Dan siapa coba yang menciptakan dosa? Pertanyaan ini tuh banyak dianggap sebagai salah satu pertanyaan tersulit dalam filsafat. Pertanyaan ini juga disebut sebagai the problem of evil. Jikalau kita jawab dosa itu berasal dari setan atau iblis, maka kita salahkan saja dia setelah kita melakukan dosa. Ngapain sih goda-goda? Dasar lo setan. Jika demikian, maka pertanyaan selanjutnya adalah iblis atau setan itu berdosa oleh karena siapa? Jawabannya, ia berdosa dari setannya setan. Lalu, setannya setan berdosa karena siapa? Ujung-ujungnya, jika tidak dicermati, maka Tuhanlah yang akan dikambing hitamkan sebagai biang kerok dosa. Hayo, nggak boleh loh. Dan kadang kalau demikian, maka kita sedang menuduh Tuhan bermotivasi jahat. Benarkah Tuhan bermotivasi jahat? No, nggak mungkin, itu mustahil banget. Karena Tuhan itu maha baik banget. Nah, atas pertanyaan ini, lalu orang-orang tuh menjawab, dosa tidak diciptakan oleh Allah, namun dosa terjadi karena relasi antara pencipta dan yang dicipta, di mana ada perbedaan kualitas di antara keduanya, sehingga terjadi satu gap atau celah yang dapat menimbulkan dosa. Pada saat ciptaan tidak lagi berpusat kepada sang pencipta, maka pada saat itu pula terjadi dosa. Ini jawabannya orang-orang ya. Saya nggak tahu juga sebenarnya jawabannya gimana, itu yang saya pertanyakan ya. Saya nggak tahu juga jawabannya, tapi saya baca dari jawabannya orang-orang. Dan ada juga orang yang menjawab karya iblis itu yang menciptakan dosa. Karya Allah adalah menghapus dosa, itu sudah jelas ya. Namun permasalahannya adalah bagaimana kaitannya dengan kedaulatan Allah dan kehendak bebas. Pertanyaan kedua, dari mana asal Tuhan? Apakah dia tiba-tiba ada? Semua keyakinan atau agama pasti membahas tentang konsep Tuhan. Ini pasti ya. Walaupun berbeda-beda, tapi setiap agama meyakini bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang maha kuasa, maha kekal, maha besar, maha baik, maha adil, maha benar, dan maha segalanya. Ketika ditanya kalau Tuhan itu ada, dari mana ia berasal, maka sebagian orang akan memberikan jawaban yang beragam. Dan saya juga nggak tahu jawabannya, ini saya cuma baca dari jawabannya orang-orang. Jawaban mayoritasnya itu, keberadaan Tuhan itu adalah sebagai segala kebenaran, maka kemudian ada yang mengolok. Kalau begitu, kebenaran dosa berarti bersumber dari Tuhan. Masa gitu? Ada juga yang menjawab, Tuhan itu tidak bisa dipahami pakai otak. Tuhan itu lebih besar daripada otak, jadi jangan pakai otak, tapi pakai iman. Ada juga orang yang berdebat tentang keberadaan Tuhan itu tidak membuktikan bahwa Tuhan tidak ada, tapi justru sebaliknya. Kalau Tuhan tidak ada, ngapain berdebat tentang ketidakadaannya? Benar nggak? Ada juga yang berargumen bahwa Tuhan tidak bisa dibuktikan lewat apapun kecuali hati nurani kita. Hati nurani adalah wakil Tuhan. Wah, kita tidak mungkin menyangkal, tapi menindasnya mungkin. Ada banyak argumen tentang keberadaan Tuhan, tapi ketika ditanya dari mana asalnya Tuhan, maka sebagian orang, bahkan kaum beragama, akan menjadi bisu. Dan
saya mungkin juga bakal begitu ya. Itu saja pertanyaan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.